Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Eviliasani, MPM 1910-2003. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang bertujuan untuk sidang tesis tahap 1. Judul tesis saya yaitu pengembangan bahan ajar pada materi Pitagoras dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa MTS. Dosen pembimbing saya yang pertama ada Bapak Profesor Joshua Sabandar, MA PhD. Yang kedua ada Ibu Dr. Nelly Fitriani, SPD, MPD. Latar belakang masalah ini didahului oleh studi pendahuluan yang terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan diperoleh dari siswa MTS Terpadu Al-Bidayah kelas 8, sedangkan studi kepustakaan diperoleh dari penelitian-penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Rohma Pisa 2018, Lanya, Fajar et al. Dan Permendiknas nomor 41. Dari studi pendahuluan tadi diperoleh permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, guru mengalami kesulitan mengatasi siswa yang kemampuan matematikanya rendah ketika mengajar materi Pitagoras. Hal ini sejalan dengan penelitian Eviliasani Sabandar Fitriani pada tahun 2021. Yang kedua, siswa kesulitan dalam materi Pitagoras, sejalan dengan penelitian Rohmah pada tahun 2020. Yang ketiga, kemampuan pemahaman matematis siswa MTS kelas 8 tergolong rendah. Hal ini didukung oleh penelitian PISA yang terbaru pada tahun 2018, Lanya 2016, dan Fajar et al. Pada tahun 2019. Yang terakhir, berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. Kita harus tahu dulu kemampuan pemahaman matematis itu apa. Karena tadi rendahnya kemampuan pemahaman matematis itu memicu permasalahan ini. Yang pertama, pemahaman matematis memiliki peran penting karena jika siswa tidak memiliki kemampuan mendasar matematis, maka siswa akan kesulitan dalam belajar konsep matematika yang lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Rosali pada tahun 2019. Kemampuan pemahaman dapat membantu siswa untuk tidak menghafal rumus saja, tetapi dapat mengerti makna dalam pembelajaran matematika. Hal ini diperoleh dari penelitian Pitaloka pada tahun 2013. Yang terakhir, pemahaman diartikan sebagai kata understanding. Pemahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu gagasan, prosedur, atau fakta matematika dipahami secara menyeluruh. Menurut Sumarmo 1987. Kemudian indikator kemampuan pemahaman yang saya lakukan, yang saya teliti ini menggunakan indikator Zarkashi. Yang pertama, mengidentifikasi membuat contoh dan bukan contoh. Yang kedua, menerjemahkan dan menafsirkan makna simbol, tabel, diagram, gambar, grafik, serta kalimat matematis. Yang ketiga, memahami dan menerapkan ide matematis serta membuat suatu eksplorasi atau pemikiran. Nah, solusi dari permasalahan tadi, yang pertama, mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Salah satu manfaat penggunaan bahan ajar adalah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperbaiki kualitas pembelajaran, terutama pada kurikulum 2013, Mkono dan kawan-kawan 2003. Kemudian solusi yang kedua adalah selain mengembangkan bahan ajar, yaitu memberikan pendekatan problem-based learning atau PBL. Pendekatan PBL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu siswa untuk mengembangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Kemudian karakteristik PBL sendiri yaitu adanya permasalahan yang konkret dan masalah yang dibuat harus menarik mungkin agar siswa termotivasi dalam belajar. Langkah PBL pada penelitian ini yang pertama ada orientasi terhadap masalah, yang kedua organisasi siswa untuk belajar, yang ketiga penyelidikan, 4 mengembangkan menyajikan hasil, yang terakhir menganalisa dan mengevaluasi. Selanjutnya, solusi yang ketiga, selain mengembangkan bahan ajar dan menggunakan pendekatan PBL, di sini juga saya menggunakan bantuan software GeoGebra. Software GeoGebra ini adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multiplatform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistika, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dinamis artinya dapat menghasilkan aplikasi matematika yang interaktif. Bebas artinya dapat digunakan dan digandakan secara gratis. Multiplatform berarti GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer. Kemudian, kenapa
saya menggunakan pembelajaran dengan pendekatan PBL berbantuan software GeoGebra karena yang pertama dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari pada tahun 2018. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dan meningkatkan rasa ingin tahu. Hal ini sejalan dengan Pratiwi et al. Pada tahun 2013. Yang terakhir, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi teorema Pitagoras. Kurniawanti et al. Pada tahun 2019. Setelah itu, hipotesis penelitian ini adalah pencapaian kemampuan pemahaman matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan pendekatan PBL berbantuan software GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Di sini dapat dilihat ya, tujuan penelitian ini yang pertama adalah pengembangan bahan ajar, yang kedua skenario pembelajaran, yang ketiga, bagaimana apa sih kesulitan-kesulitan siswa dan guru pada saat pembelajaran. Kemudian yang keempat, respon apa yang didapat. Dan yang terakhir, bagaimana pencapaian kemampuan pemahaman matematis siswa MTS dengan menggunakan bahan ajar pendekatan PBL berbantuan GeoGebra dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Oke, bisa dilanjut. Jadi tujuannya di sini bagaimana pengembangan bahan ajar itu. Yang kedua, berjalan seperti apa skenario pembelajarannya. Yang ketiga, kesulitan apa yang ditemukan. Yang keempat, respon siswanya seperti apa. Dan yang kelima, pencapaian kemampuan pemahaman matematisnya. Di sini metode penelitiannya, jenis penelitian menggunakan R&D, Research and Development, atau penelitian pengembangan. Kemudian subjek penelitiannya adalah siswa MTS kelas 8 dari 4 sekolah. Instrumen penelitiannya yang pertama ada LKS, Problem Based Learning, lembar validasi, pedoman wawancara, angket respon siswa dan guru, dan tes kemampuan pemahaman matematis. Prosedur penelitian di sini menggunakan model Borch and Gall yang terdiri dari 10 langkah. Langkah pertama, penelitian dan pengumpulan data. Di sini saya mewawancarai beberapa guru matematika untuk mengetahui apa saja kesulitan dalam mengajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pengembangan bahan ajar. Di sini saya bersama dengan dosen pembimbing merencanakan seperti apa pengembangan bahan ajar yang akan dilakukan. Yang ketiga, validasi bahan ajar dilakukan kepada 2 orang guru dan 1 orang ahli IT. Kemudian yang keempat, ada perbaikan bahan ajar awal. Di sini dapat terlihat bahwa cover sebelum dilakukan perbaikan itu tidak menggunakan cover. Nah, ada yang saran guru bahwa sebaiknya ditambahkan cover yang efisien. Dan yang kelima ada uji coba terbatas. Di sini saya menguji terbatas 30 siswa MTS terpadu Al-Bidayah. Yang keenam, revisi bahan ajar lanjutan. Di sini ada siswa yang komplain tentang petunjuk, Bu. Petunjuknya kurang jelas. Maka saya di sini menambahkan petunjuk yang lebih jelas lagi. Yang ketujuh, ada uji coba luas bahan ajar. Di uji coba luas ini saya meneliti di MTS Asih Putra sebanyak 25 siswa dan SMP Al-Quran Al-Hasanat 25 siswa. Di sini kemudian ada langkah ke-8 yaitu revisi bahan ajar akhir. Di sini terlihat sebelum dan sesudah menghapus konten GeoGebra. Jadi sebelumnya itu ada konten GeoGebranya dan setelahnya itu tidak ada karena hal yang ditakutkan adalah siswa di sini mengcopy apa yang sudah dikerjakan oleh guru. Yang nomor 9, langkah ke-9 ada uji coba produk. Uji coba produk di sini melibatkan MTS Al-Mubarak kelas 8A sebagai kelas kontrol dan kelas 8B sebagai kelas eksperimen. Kelas kontrol pembelajaran biasa saintifik, kelas eksperimen dengan bahan ajar PBL berbantuan GeoGebra. Yang terakhir adalah revisi bahan ajar yang telah disempurnakan sebelum dan sudah menambahkan soal HOTS. Di sini sebelumnya tidak ada soal HOTS sama sekali, lalu ditambahkan soal HOTS. Di sini dapat dilihat hasil penelitiannya. Rincian hasil penelitian validasi ahli sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelum perbaikan persentasenya 81%. Sesudah perbaikan itu 88%. Yang sebelumnya itu layak menjadi sangat layak. Kemudian di sini ada hasil angket keterbacaan siswa terhadap bahan ajar pada uji coba terbatas. Responnya 69,33% baik gitu ya. Ya, merespon ya itu apa? Berarti siswa memahami konteks permasalahan, kemudian memahami perintah pada LKS,
dan bahasa yang di LKS dipahami, langkah GeoGebra-nya dapat membantu dari pengaplikasian teorema Pitagoras, dan yang terakhir pembelajaran dengan LKS membantu memahami isi materi sebanyak kurang lebih 70% ya, 69,33% yang menunjukkan bahwa uji kelayakannya baik. Di sini ada hasil angket keterbacaan pada uji coba luas siswa. Uji coba luas. Jadi di sini pada uji coba luas juga disediakan angket keterbacaan. Responnya siswa itu sangat baik. Kenapa bisa sangat baik? Di sini lihat 86,8% itu siswa memahami konteks, sama seperti tadi memahami perintah pada LKS, dapat memahami bahasanya, langkah-langkahnya juga sudah jelas dan dapat membantu mengaplikasikan Pitagoras. Kemudian pembelajaran dengan LKS-nya membantu memahami isi materi, begitu. Rekapitulasi respon siswa pada uji coba produk. Nah, di sini pada uji coba produk di MTS Al-Mubarok itu rata-rata presentasinya 82,61 yang berinterpretasi sangat baik. Berarti siswanya itu memiliki keterkaitan dan semangat dalam belajar, mampu mengatasi kesulitan dan berani mencoba hal yang baru, mampu memahami materi pembelajaran, dan memiliki kemudahan, kesesuaian, dan kecukupan waktu dalam mengerjakan. Setelah itu rekapitulasi respon gurunya di sini sangat baik, rata-rata presentasinya 85,24%. Setelah itu hasil penelitian ini dilakukan uji normalitas berdasarkan tabel, terlihat bahwa signifikasi untuk kelas eksperimen dan kontrol itu kurang dari 0,05, maka sampel itu tidak berdistribusi normal ya. Di situ terlihat 0,04 dan 0,010 gitu. Kemudian karena tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji dua rata statistika non parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Di sini uji Mann-Whitney itu lihat signifikasinya lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pemahaman matematis siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian dilakukan analisis data post-test. Lihat di sini signifikannya itu 0,2 dan 0,1, berarti lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Jika berdistribusi normal, langsung ke tahap uji homogenitas. Di sini signifikasinya adalah 0,289. 0,289 itu lebih dari 0,05, berarti homogen datanya. Varians kedua kelas homogen. Karena varians kedua kelas homogen dilakukan uji dua rata. Di sini lihat signifikasinya kurang dari 0,05 yaitu 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa yang pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL berbantuan GeoGebra lebih baik daripada pembelajaran biasa. Yang di sini tadi menjawab tujuan. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar dengan pendekatan PBL itu, yaitu proses pengembangan bahan ajar alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Bahan ajar yang dihasilkan sudah mulai tahapan validasi, pengujian, layak, efektif dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran formal. Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian Haryanti dan Saputro pada tahun 2016 yang mengembangkan bahan ajar mendapatkan hasil bahwa bahan ajar yang dikembangkan sangat baik dan hasil tes kemampuan pemahaman matematisnya juga tinggi gitu. Yang kedua, bagaimana skenarionya? Di sini memiliki keunggulan penguasaan konsep yang lebih baik, dilengkapi software GeoGebra untuk percobaan dan pembuktian, jadi siswa bisa mencoba sendiri dan membuktikan langsung. Kemudian membuat penguatan matematika siswa semakin baik, kemampuan pemahaman siswa terhadap geometri meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ari Septian dan Elsa Komala pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa bahan ajar dengan pendekatan PBL berbantuan GeoGebra sangat membantu dan pembelajaran menjadi efektif. Yang ketiga, bagaimana sih respon siswa dan guru terhadap pembelajaran? Respon siswanya semakin baik, level kemampuan matematikanya semakin responsif, tertarik dan lebih semangat dalam belajar matematika, berani mencoba hal yang baru. Respon guru meningkatkan keterampilan guru. Jadi asalnya guru tidak bisa aplikasi GeoGebra, software GeoGebra jadi bisa mudah dan praktis digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Pertiwi pada tahun 2020. Lalu kesulitan apa aja? Kesulitannya ada menginterpretasikan
menginterpretasikan konteks awal ke tahap penyelidikan, pembuatan argumen, terpaku pada langkah software GeoGebra, siswa terburu-buru mengerjakan soalnya sehingga ada soal yang terlewat, banyak materi prasyarat yang tidak dikuasai siswa seperti materi eksponen, kemudian koneksi siswa yang sering terputus. Hal ini sejalan dengan penelitian Utami dan Cahyono mengenai analisis kesulitan belajar matematika pada proses pembelajaran daring. Yang terakhir, bagaimana sih kemampuan pemahaman matematis siswa pada uji coba produk? Sudah jelas tadi pada pengolahan data, kelas eksperimen meningkat pada taraf signifikasi 5%. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan berhasil. Kenapa bisa berhasil? Yang pertama, karena peneliti melakukan peneliti sesuai dengan prosedur, karakteristik siswa yang mampu diajak bekerja sama, pelaksana kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan pembelajaran daring, kesesuaian antara indikator kemampuan pemahaman matematis dengan konten dalam bahan ajar, pendekatan PBL berbantuan software GeoGebra, pengolahan data sesuai dengan prosedur pengolahan data. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.